mengalami kemenangan dalam hidup kami. Bahkan juga kami mengalami pemulihan, mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan diberikan kekuatan menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kami. Diberikan kesabaran menghadapi setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan sore hari ini, layakkanlah kami lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan kami lagi dan lagi bahwa karya salib itulah Tuhan, segala-galanya yang telah mengubah seluruh kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, dan biarlah hati kami senantiasa ada dalam ketenangan untuk memiliki kepekaan mendengarkan suara-Mu. Dan kami tidak mengizinkan suara-suara yang lain yang bukan berasal dari Tuhan, yang mencuri perhatian kami, yang menggelisahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah seluruh keberadaan kami dalam kuasa dan kontrol Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak salah, pasti benar bahwa hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, di mana kita diingatkan kembali bukan hanya mengingatkan tentang sejarah, tetapi makna dari setiap peristiwa demi peristiwa dalam sejarah perjalanan penderitaan Kristus menuju kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan yaitu di kayu salib. Terlihat bahwa judul ini sederhana ya, di kayu salib. Itu saja. Tidak ada rumusan-rumusan kata yang istimewa. Ya. Tetapi justru kata inilah yang sesungguhnya telah mengubah sejarah dunia dan tentunya mengubah sejarah perjalanan hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan kayu salib. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23 ayat 33. Tentunya ayat ini tidak lepas dari perikopnya, tetapi kita membaca satu ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tabora, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak pandangan-pandangan yang keliru tentang kayu salib, tentang salib. Walaupun memang untuk sekarang ya salib itu ada di mana-mana gitu ya, tapi respon seseorang mengadakan salib itu di kamar, ada di gereja, atau ada di tempat-tempat tertentu, itu semua pasti memiliki makna, memiliki tujuan. Tetapi mari kita melihat terlebih dahulu pandangan-pandangan yang keliru tentang kayu salib. Bahwa kayu salib itu dalam perjalanan sejarahnya, bahkan dalam kehidupan kekristenan, justru kayu salib itu dijadikan sebagai sesembahan. Seseorang berdoa di bawah kayu salib bukan karena mengimani Kristus yang tersalib, tetapi dia merasa atau dia menganggap, bahkan mempercayai bahwa di kayu salib itu ada satu kuasa, gitu ya. Jadi sesembahan, satu benda yang dikuduskan oleh seseorang.
di rumah-rumah orang Kristen, walaupun kita tidak boleh menjustifikasi atau menghakimi, tetapi belum tentu semua orang-orang Kristen menaruh salib di dalam rumah itu hanya sebagai simbol untuk memperintahkan atau mengingatkan, tetapi seringkali itu dijadikan sesembahan, bahkan dijadikan jimat, Bapak Ibu. Pada waktu saya duduk di SMA kelas 2, seorang teman saya menelpon, "Nel, kamu kan punya kalung salib." Waktu itu memang saya pakai kalung salib, liontinnya salib. "Iya, kenapa? Boleh nggak saya pinjam?" "Untuk apa?" "Kami mau camp." "Nah, saya butuh kalung salib." Saya bilang, "Apa hubungan kalung salib dengan camp?" "Iya, katanya di sana agak angker." Jadi dia butuh kayu salib, bentuk salib itu untuk menjaga dirinya dari kuasa-kuasa yang lain. Di satu kali yang lain, ketika saya masih kuliah, ada satu adik kelas saya. Waktu itu dia mengalami satu demonstrasi gangguan kuasa kegelapan. Ya, setelah kami layani, dia sadar. Dia bilang begini kepada saya, "Kak, tolong ambilkan kalung salib di lemari saya." "Kenapa?" "Tolong nggak ambilkan." Lalu saya minta teman saya mengambil. Ketika diambil, saya tanya, "Ini untuk apa?" "Kak, itu adalah pemberian seseorang yang di dalamnya ada kuasa untuk melindungi saya." Jadi salib itu dibawa dari tempat asalnya, dibawa ke asrama, bukan untuk sesuatu yang sekali lagi mengingatkan atas karya Kristus di atas kayu salib, tapi sebagai jimat, sebagai pelindung. Itu hanya 2 kasus yang pernah saya alami. Tentu Bapak Ibu Saudara yang pernah menemukan bahwa ada orang-orang Kristen yang menjadikan salib itu menjadi jimat, penjaga tubuh, bahkan penglaris, sebagai penangkal kuasa kegelapan. Ada juga yang melihat atau menggunakan salib sebagai aksesoris saja, dengan bangga menggunakan kalung salib, tapi dia ada di bar, tapi dia ada di tempat-tempat yang tidak baik, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia hanya bangga menggunakan salib sebagai aksesoris. Dan menurut saya itu adalah satu penghinaan terhadap karya Kristus di atas kayu salib. Dia gunakan hanya sebagai aksesoris, tapi justru mencemarkan kekristenan atau karya Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa karya salib seringkali juga dianggap sebagai kehinaan. Bagaimana mungkin Tuhan mati di atas kayu salib? Tuhan mau mati. Sekarang banyak sekali di media sosial berseliweran itu apologetor dari agama A, agama B, agama C, dan ada banyak orang-orang yang menyerang karya salib itu sebagai satu kehinaan, bahwa Yesus atau Tuhan yang orang Kristen mati. Bagaimana mungkin Tuhan mati? Bagaimana mungkin Tuhan menolong manusia, menyelamatkan manusia? Kenyataannya Tuhannya mati di atas kayu salib itu. Itu penghinaan-penghinaan yang sekarang kita dengarkan. Walaupun dulu pada konteks perjanjian baru ini, salib itu memang juga adalah satu kehinaan, bahwa orang-orang yang disalib itu biasanya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang dianggap memiliki moralitas hidup yang rendah,
mengatakan bahwa banyak orang justru menganggap bahwa pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah kebodohan. Hanya orang-orang bodoh yang percaya kepada karya salib. Hanya orang-orang bodoh yang melakukan pemberitaan tentang salib. Dan itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita elakkan, bahwa orang-orang percaya dianggap orang-orang bodoh karena salib itu adalah kebodohan, bukan karya keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, justru kita melihat bagaimana di atas kayu salib itu, ya, Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Karya salib itu bukan hanya sesuatu yang dikenang, karena itu memang fakta sejarah. Tetapi karya salib itu mengerjakan sesuatu, yaitu memberikan pembebasan, kelepasan, bahkan keselamatan bagi orang-orang percaya dari dosa-dosanya. Bahwa sesungguhnya sejak pada mulanya ketika Allah menciptakan manusia, segambar dan serupa dengan Allah itu sempurna adanya. Tapi karena dosa, manusia diperbudak, diperhamba, diikat, dikuasai oleh dosa. Dan upah dosa adalah maut, tidak ada tawar-menawar. Tetapi Allah luar biasa, memilih karya salib itu untuk mempertemukan antara keadilan Allah yang harus menghukum orang-orang berdosa, tetapi juga Allah ingin menunjukkan bahwa Dia mengasihi orang-orang berdosa. Itulah jalan keluar yang dipilih oleh Allah supaya orang-orang berdosa ini dapat dibebaskan dan diselamatkan dari hukuman maut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karya salib itu sekali lagi bukan hanya sejarah 2000 tahunan yang lalu, tetapi karya di kayu salib itu menunjukkan kerendahan hati Allah yang datang menjadi manusia, mengosongkan diri, membatasi dirinya. Ketika para prajurit Romawi mengolok-olok Yesus, kalau engkau benar-benar Allah, selamatkanlah dirimu, turunlah dari kayu salib itu. Kira-kira Tuhan Yesus bisa nggak turun dari kayu salib? Bisa, tapi Dia tidak memilih untuk turun dari kayu salib. Dia tetap harus menanggung penderitaan di atas kayu salib itu. Dia mengosongkan dirinya. Dia menyangkali segala kealahannya dalam konteks tertentu atau dalam pemahaman tertentu. Ya, Dia menyangkali diri di situ. Dia mengorbankan hidupnya, nyawanya, mengorbankan harga dirinya. Dan di situ Yesus menunjukkan ketaatannya, bahkan kesetiaannya di atas kayu salib. Jadi karya Kristus di atas kayu salib bukan hanya berbicara tentang menyelamatkan hidup manusia berdosa, tapi sedang mengajarkan kepada orang-orang yang memandang kepada salib itu tentang kerendahan hati, tentang penyangkalan diri, penyangkalan ego, penyangkalan keakuan, tentang pengorbanan, memberikan apa yang harus kita berikan sesuai dengan yang Tuhan mau, walaupun kita tidak mau. Belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, walaupun kita rasanya enggan untuk melakukannya. Dan kita diajar untuk setia sampai akhir hidup. Di atas kayu salib itu, Yesus mengajarkan kita banyak hal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal atau ada catatan-catatan tertentu
mengenai 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, tentu setiap ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang disampaikan, yang keluar dari mulut Tuhan Yesus dalam bentuk perkataan-perkataan, tentu itu bukanlah kata-kata yang kosong yang tidak punya makna. Tentu itu adalah syarat dengan maksud dan tujuannya. Yang pertama, di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ampunilah mereka. Di atas kayu salib itu Yesus mau mengajarkan tentang pengampunan. Ketika dia diolok-olok, dihina, diludahi, dipecut, dia tidak membalaskan dengan amarah, cacian dikembalikan, atau dia membalikkan kata-kata itu kepada mereka. Tidak. Tetapi Yesus justru bersyafaat, berkata kepada Allah, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Secara logika manusia, apakah benar mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tentu mereka menyadari apa yang mereka perbuat. Tentu mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tentu mereka sadar akan kata-kata yang keluar dari mulut mereka untuk mengolok-olok dan menghina Yesus. Tapi Yesus katakan, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Bapak Ibu Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah doa pengampunan yang luar biasa dari Tuhan kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang jahat, yang memperlakukan dia dengan semena-mena, dengan mengata-ngatai dia, dengan cacian, kata-kata yang sewenang-wenang, yang menjatuhkan harga diri. Ya. Bapak Ibu, kira-kira ya, kalau ada yang menghina kita mau jujur ya, kadang-kadang kita tidak bisa langsung serta-merta mengatakan, "Ya Bapak, ampunilah mereka." Biasanya gitu ya. Kalau ada yang ngata-ngatain kita dengan kata-kata yang tidak baik, ada orang yang menghina kita, seringkali yang muncul dalam hati kita apa? Walaupun belum terucap, paling tidak kesal gitu ya, marah. Bahkan ada, bukan hanya marah dalam hati, tapi dia mengutuki. Bahkan yang lebih parah lagi, dia merencanakan pembahasan apa yang cocok untuk orang-orang yang menghina saya ini ya. Kita nggak bisa pungkiri, kita tidak berbicara tentang orang di luar Kristen, tapi banyak juga orang Kristen yang tidak mampu mengampuni orang lain. Jangankan yang menyakiti dia secara langsung, yang ngomongin di belakang, terus dia dengar, si Arun ngomongin kamu loh, langsung hatinya mendidih, entah bakar, marah, rasanya mau pergi ke sana untuk berantem, gitu. Tapi di atas kayu salib itu, Yesus mengajarkan tentang pengampunan, mengampuni orang yang menghina, mengolok-olok, mencelakai, menyakiti kita. Ini tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi Allah yang telah menjadi manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, Dia telah membuktikan dalam kealahannya tapi juga kemanusiaannya, ingin mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia yang tersalib itu juga akan diberikan kemampuan dan kuasa untuk mengampuni. Amin. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi itulah karya salib yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita alami dan untuk kita kerjakan. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata kepada
penjahat di sebelah kanannya. Dia katakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di surga. Ini berbicara tentang jaminan akan masa depan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai seorang penjahat yang ada di kanan kiri Tuhan Yesus, tentu mereka berpikir bahwa wah, kematian itu adalah akhir segalanya, dan ini adalah kesialan karena mereka harus tergantung di atas kayu salib yang dihinakan oleh banyak orang, dan mereka tidak memiliki gambaran bahkan pengharapan tentang masa depannya. Mereka hanya berpikir di atas kayu salib ini segala sesuatu sudah berakhir. Tapi Yesus berkata kepada penjahat yang di sebelah kanannya, karena dia melihat di situ ada satu harapan, ada iman. Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di surga. Yesus memberikan jaminan akan masa depan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekalipun kita saat ini merasa bahwa kita tidak layak, walaupun saat ini kita merasa kita ini adalah pendosa, tetapi ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ingatlah akan aku, maka Tuhan mengatakan, masa depanmu aku jamin. Bukan hanya bicara tentang surga yang kekal, tapi juga berbicara tentang kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih, diberikan kepada kita anak satu-satunya Allah yang menjadi manusia sebagai anak. Dia berikan untuk kita, apalagi yang lain. Bukan berarti kita anggap remeh dengan yang lain. Ada satu khotbah yang saya dengar, Bapak Ibu. Saya lupa mencatat namanya, karena sepintas saja dia lewat di beranda saya gitu ya. Seorang khotbah dia katakan, Tuhan Yesus tidak tersalib hanya untuk supaya kau jadi kaya. Tuhan Yesus tidak tersalib hanya untuk supaya kamu punya mobil, hanya untuk supaya kamu punya rumah, hanya untuk supaya kamu punya jabatan. Artinya bukan berarti ya bahwa Tuhan tidak bisa memberikan itu kepada kita semuanya. Tapi kalau itu menjadi fokus kita untuk percaya kepada Tuhan, supaya kita menjadi kaya, supaya kita hidup jadi berkati, pekerjaan kita menjadi bagus, jabatan kita tinggi, perekonomian kita makmur. Kalau hanya itu yang membuat kita untuk mempercayai salib, itu adalah merendahkan karya salib itu sendiri. Tentu Tuhan bisa memberkati kita dengan segala kekayaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tapi Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, masa depan yang dimaksudkan di sini sekali lagi berbicara tentang keakanan semasa hidup kita dan keakanan dalam kekekalannya nanti. Dia menjamin untuk kita. Amin. Maka tidak ada satupun alasan bagi kita untuk mengkhawatirkan apapun. Ya. Lagu pertama tadi dibawakan tentang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang-kadang kita menghadapi pergumulan, pencobaan hidup kita seringkali mencari hal-hal yang bisa kita kambing hitamkan. Ketika apa yang kita inginkan dan kita harapkan itu tidak terjadi, kita bisa menyalahkan orang, kita menyalahkan situasi, kita menyalahkan banyak hal. Tapi sesungguhnya Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Masa depan orang yang percaya dijamin oleh Allah. Bukan hanya berbicara tentang keakalan dalam kehidupan kekal, tentu itu juga berbicara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada si penjahat yang di sebelah kanan, tapi juga untuk kehidupan kita hari lepas hari. Untuk masa depan yang kekal saja dia jamin, apalagi untuk masa selama hidup kita di dunia ini.
maka jaminan itu pasti di dalam Dia. Lalu ketika Yesus berkata kepada ibunya dan murid-murid kesayangannya, "Ibu, inilah anak-anakmu, inilah ibumu." Itu berbicara tentang hubungan ibu anak. Memang secara biologis, ya, pada waktu itu dalam kitab Yohanes, ya, Maria ibu Yesus ada bersama-sama dengan murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, gitu ya, mengiringi perjalanan ke salib. Inilah ibumu, inilah anakmu. Yang tadinya mereka tidak terhubung secara tidak ada persekutuan, gitu ya, tidak ada persekutuan tadinya. Mereka adalah dari keluarga yang berbeda. Yesus memang terhubung secara langsung dengan Yohanes, dengan murid-muridnya, karena murid-murid mengikut Dia. Tapi ibunya, ya, tidak terhubung secara langsung, ya, tidak ada persekutuan secara langsung, walaupun mungkin ada komunikasi. Ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus ingin berbicara tentang hubungan dalam satu persekutuan yang tadinya kita tidak saling mengenal, kita tidak punya hubungan apapun, tidak punya hubungan pertalian darah, pertalian kerabat, kekeluargaan, tetapi karya salib itu mempertemukan kita satu dengan yang lain, menjadikan kita menjadi keluarga. Saya tidak pernah kenal Ibu Sherry dulu, ya. Saya tidak tahu, walaupun Ibu Melda pernah bilang, Ibu Lina ada menyebutkan Ibu Sherry alumni dari ini sama Adventure. Oh gitu ya, tapi saya tidak kenal. Tapi setelah itu bersama-sama di dalam Kristus, dalam pelayanan yang sama, kita ada persekutuan, ada hubungan. Jika satu bergumul, yang lain mendoakan. Jika satu sedang berjuang, yang lain mendukung. Kita menjadi terikat satu dengan yang lain. Karena apa? Karena karya salib. Yang tadinya kita tidak punya hubungan, tapi karya salib itu mengikat kita satu dengan yang lain. Berikutnya, ketika Tuhan Yesus dengan rintihan yang menyedihkan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang ada pandangan teologi yang mengatakan bahwa ini adalah seruan pengganti bagi orang-orang berdosa yang terpisah dari Allah karena dosa. Tetapi di sisi lain, seruan Yesus kepada Allah di surga itu juga berbicara tentang bagaimana perihnya penderitaan batin seseorang ketika dia merasa sendiri, merasa tidak ada orang yang dapat menolongnya, ketika dia merasa bahwa beban itu terlalu berat, dia merasa tidak mampu untuk menanggung penderitaan itu. Tetapi seruan ini memberikan justru kelegaan kepada setiap orang yang berseru kepada Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ ada satu kekuatan di dalam batin menghadapi penderitaan, pergumulan, kesakitan yang dialami oleh Yesus, dan itu juga memberikan makna kepada kita sebagai orang-orang percaya. Adakah di antara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami penderitaan yang begitu berat, kita merasa sendirian, tidak ada orang yang bisa menolong, kita sudah cerita kepada orang-orang yang kita kenal, tapi dia juga tidak berbuat apa-apa karena dia mungkin tidak mampu, oleh karena mungkin dia tidak punya waktu, atau hal-hal yang lain yang menjadi alasan di balik itu. Kita merasa sendiri menghadapi pergumulan dan penderitaan itu. Maka Tuhan Yesus membawa kita supaya setiap penderitaan
yang sakit apapun, yang seberat apapun, datanglah kepada Tuhan. Karya salib itu membawa pemulihan batin kita dalam menghadapi pergumulan penderitaan yang berat di dalam perjalanan hidup kita. Menyerukannya kepada Allah. Kadang-kadang kita seolah-olah merasa Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Tuhan itu mungkin terlalu sibuk mengurusi yang lain. Mungkin Tuhan itu sedang kewalahan menjawab doa-doa orang-orang Kristen. Seringkali kita merasa kecewa dan kita merasa bahwa Tuhan mengabaikan kita. Tuhan tidak mendengar doa saya. Sudah bertahun-tahun saya berdoa, tapi Tuhan sepertinya diam. Atau mungkin Tuhan sedang sibuk mengurus yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa karya salib itu membawa kita mengalami pemulihan secara batin. Batin, hati kita mungkin terluka, mungkin sakit, menderita, punya banyak beban yang kadang-kadang kita merasa tidak mampu menghadapinya. Serukanlah kepada Allah. Karena walaupun kita merasa kita ditinggalkan, tapi sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, Dia selalu ada bersama dengan kita. Ucapan Yesus di atas kayu salib ketika Dia berkata, "Aku haus." Memang secara manusia, tentu Yesus merasa haus. Karena apa? Karena proses setelah Dia ditangkap di Getsemani, sebelumnya kan mereka merayakan malam perjamuan malam, ya. Tapi perjalanan selanjutnya setelah penangkapan itu, Yesus ini digiring ke sana, digiring ke sini, ya. Tidak punya waktu dan kesempatan. Secara manusia Dia haus, tentu itu adalah manusia. Tetapi kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan lapar juga? Aku lapar, aku sakit, aku pusing, gitu ya. Secara manusia Yesus pasti juga merasakan kesakitan, lapar juga. Tapi Yesus katakan apa? Aku haus. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita haus yang kita butuhkan apa? Air. 75% kandungan dalam tubuh kita ini adalah air. Ya. Kita bisa nggak makan 3 hari, tapi kalau tidak minum 1 hari, rasanya badannya lemes. Air itu berbicara tentang kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus berbicara tentang air kehidupan. Barang siapa minum air yang kuberikan, dia tidak akan haus lagi. Dia berbicara tentang air kehidupan, bukan menghidupkan tubuh, tetapi menghidupkan roh kita, menghidupkan hati kita, batin kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan berkata aku haus, Tuhan peduli akan kebutuhan seluruh kehidupan kita. Bukan hanya jasmani, tetapi kehausan secara rohani. Kadang-kadang kita merasa kering, bukan? Ketika kita tidak membaca firman, tidak merenungkannya. Ada begitu banyak pekerjaan yang menyita waktu, pikiran, tenaga, bahkan pelayanan. Tidak sempat lagi untuk duduk membaca merenungkan firman Tuhan yang adalah air kehidupan yang bersumber dari Allah. Kita justru kering kerontang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah satu kenyataan bahwa memang
ketika menghadapi penderitaan, ya, kita juga mengalami kehausan secara rohani. Kita butuh Tuhan yang memberikan semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengharapan yang baru di dalam hati kita. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, itu artinya sudah sempurna karya salib itu. Karya pembebasan manusia dari dosa sudah dituntaskan di atas kayu salib. Tidak ada lagi kuasa dosa yang dapat memperhamba manusia ketika manusia itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mempercayai karya salib itu, mengalami karya salib itu di dalam hidupnya, maka dia mengalami pembebasan dari kutuk dosa, dari maut, dari kematian yang kekal. Tuntas sudah karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah berkarya setengah-setengah. Sudah selesai berbicara tentang kesempurnaan karya penebusan itu. Maka ketika ada orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak cukup, karya salib itu tidak cukup untuk menyelamatkan diri kita, kita juga harus melakukan perbuatan baik. Boleh nggak kita melakukan perbuatan baik? Sangat boleh. Tapi perbuatan-perbuatan baik kita bukan sesuatu yang merupakan upaya pembebasan kita dari dosa, dari penghukuman murka Allah, bukan. Tetapi perbuatan-perbuatan baik kita justru karena kita sudah mengimani, mengaminkan ketuntasan karya Kristus yang di atas kayu salib itu, sehingga itulah yang menghidupkan roh kita, hati kita, seluruh kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang baik sebagaimana yang diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan, bahkan sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya di dunia. Sempurna karya penebusan itu. Yang terakhir Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Di atas kayu salib itu kita diajarkan oleh Yesus untuk menyerahkan seluruh hidup kita secara total kepada Tuhan, secara utuh kepada Tuhan. Bukan hanya pikiran kita saja yang kita berikan hati kita kepada yang lain, atau kita mengatakan, cukup hati saya, pikiran saya maunya ke sana, maunya melakukan itu. Yang penting kan hati saya. Itu namanya pasyal, setengah-setengah. Tapi sekali lagi, karya Kristus di atas kayu salib mengajarkan kita menyerahkan pikiran kita, akal kita, pertimbangan-pertimbangan logika, pertimbangan-pertimbangan batiniah kita kepada Tuhan. Bahkan seluruh tindakan kita serahkan secara total kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib rencana Allah bagi manusia berdosa mencapai titik klimaks. Titik klimaks, titik tertinggi, final. Walaupun ada ajaran-ajaran mengatakan begini, karya salib itu adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, kata mereka. Karya salib itu tindakan darurat karena manusia sudah semakin merajalela perbuatan dosanya. Akhirnya dibuatlah tindakan
rencana alternatif Allah, tetapi itu adalah rancangan Allah yang sudah sempurna sejak awal, bahkan mencapai klimaksnya, mewujudkan kesempurnaan rencana itu ketika Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi sekaligus juga kematian Kristus di atas kayu salib merupakan titik balik kehidupan orang yang percaya kepadanya. Kalau bukan karena karya salib, Bapak Ibu Saudara, mana mungkin kita bisa duduk berdampingan seperti ini. Saya secara pribadi, kalau nyanyi lagu yang tadi, karena salibmu ku hidup, gak tahu kenapa saya mewek gitu ya. Walaupun air matanya nggak keluar, hati saya mewek gitu. Mewek itu apa ya? Terharu ya Tuhan. Memang ketika kita diperhadapkan dengan karya salib Tuhan itu, rontok semua keangkuhan, rontok semua hal-hal yang kita rasa itu menjadi kehebatan kita, rontok semua pergumulan kita, rontok semuanya ketika kita diperhadapkan dengan salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang perlu kita refleksikan dalam hati kita masing-masing. Apakah kita semua sudah menerima karya Tuhan di atas kayu salib? Apakah kita sudah mengalami karya salib Kristus? Atau kita belum? Itu hanya sejarah. Itu hanya dongeng. Itu tidak mungkin cerita karangan orang Kristen. Orang Yahudi aja gak percaya sama Yesus. Kok orang Kristen bisa-bisanya percaya? Jadi orang Kristen itu adalah bodoh katanya. Tidak logis, tidak akademisi. Apakah kita sudah menerima dan mengalami karya Kristus di atas kayu salib? Apakah kita sudah mempercayai bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib? Setiap pergumulan, tekanan, masalah, bahkan kutuk dosa yang ada pada kita karena dosa, bahwa kita sudah mengalami karya salib itu. Kita sudah dibebaskan dan diberikan kemenangan dari berbagai pergumulan dan penderitaan, walaupun seringkali itu mendampingi perjalanan hidup kita. Yang kedua, apakah kita siap juga tersalib bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kita? Siapkah kita tersalib bagi rekan kerja kita yang mungkin dia mengikut kita supaya bisa naik level? Apakah kita mau tersalib terhadap pemimpin kita yang kita rasa dia arogan terhadap kita? Apakah kita mau tersalib dengan bertahan pelayanan kita yang kita merasa kok kami gak bisa sejalan, kok dia gak bisa nyambung dan sebagainya, kok dia lain gitu ya. Memang setiap manusia itu unik ya. Ada yang menjengkelkan, ada yang menyenangkan ya. Tapi apakah kita mau tersalib dengan orang-orang yang tidak idealis menjadi rekan pelayanan kita, menjadi rekan kerja kita? Apakah kita siap untuk tersalib kepada siapapun mereka yang tidak berbuat baik kepada kita, kepada orang-orang yang merencanakan hal-hal yang tidak baik menurut kita? Siapkah kita tersalib sebagaimana Kristus telah menuntaskan segala sesuatu di atas kayu salib? Di atas kayu salib itu kita diajar tentang kerendahan hati, pengampunan, pengorbanan, ketaatan, kesetiaan. Apakah kita mau tersalib sebagaimana Kristus telah tersalib di atas kayu salib? Bukan berarti kita disalib lagi ya.
karya Kristus di atas kayu salib sudah sempurna. Yang terakhir, ini adalah nasihat dari firman Tuhan. Jika kita mengasihi orang lain yang mengasihi kita, apakah upah kita? Apakah kelebihan kita dari seorang pencuri atau penjahat yang hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka? Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib itu begitu banyak makna, begitu banyak hal yang dikaryakan oleh Tuhan atas hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.